karena masuk IPA itu buat aku sendiri jadi memberikan warna buat hidup ya. Pasca jadi ibu, terus ibu ranah domestik, jadinya masuk IP, aku menjadi lebih meriah lah hidupnya. Meskipun ada suka dukanya, tapi kayaknya banyakan sukanya sih, Mbak Pin. Makan semua sih, luar biasa. Oke, iya. Mohon maaf ya ibu-ibu, biasa kalau lagi di rumah di jam-jam begini ada iklannya gitu. Nah, terima kasih Mbak Lucy udah menceritakan kenapa memilih tombol reaction itu. Dan ada lagi nih satu pertanyaan gitu ya. Em, ini mungkin untuk khusus untuk teman-teman yang sudah sadar untuk memilih peran gitu sebagai seorang pengurus gitu ya. Gimana rasanya menjadi pengurus ibu profesional? Boleh dikasih reaction juga. Aku lagi mau pilih-pilih mana ya. Waduh, eh ini bisa. Aku coba pilih-pilih yang mana ya? Yang ini aja. Hmm. Kalau saya memilih stay cool gitu, kalau Mbak Lucy ini lucu banget ya pemilihan emotikonnya gitu ya. Tersenyum tapi sambil menangis, begitu kah? Mungkin maksudnya ada suka dan juga ada dukanya, tapi yang lebih apa nih, yang pasti pasti banyak sukanya gitu ya, banyak manfaatnya. Nah, kita lanjut aja. Wow, ini Mbak Mela juga bikin emot love lagi yang love-nya warna pink, terus ada bayangannya kayak mungkin berdebar-debar karena menjadi pengurus rasanya kayak roller coaster gitu ya. Kalau lagi bikin acara, kemudian pesertanya sedikit, duk 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 gitu. Atau lagi bikin apa, terus kemudian waktunya mepet dan sebagainya. Nah, langsung aja ya kita eh, apa namanya, sebelum panggil Uni Eci untuk naik ke atas panggung, saya mau perkenalkan dulu nih siapa sih Uni Eci gitu ya. Dulu saya itu waktu pertama kali masuk Kaba gitu kan, kebetulan saya masuknya di PSBC dan ada satu apa namanya, sesi untuk tampil di Quantum TV gitu. Ada Uni Eci. Saya tuh agak bingung. Uni Eci sering ketukar-tukar Uni Eci sama eh, Mbak Neni gitu ya, Ruti Neni. Kirain orang yang jadi kayak kebalik gitu pertama. Nah, Uni Eci ya, Uni Eci. Oke. Mm-mm. Nah, terus Uni Eci ini yang mana sih? Ternyata Uni Eci ini Uni Yesi, Dwi Fitria udah di save gitu kayak, tapi bayangannya kalau dengar Uni Eci tuh malah yang terlintas di wajah saya tuh malah Uti Neni gitu ya dulu. Nah, kalau sekarang tentunya sudah tidak gitu ya. Siapa sih Uni Eci ini ya? Jadi Uni Eci ini adalah oke, boleh ditampilkan. Nah, ini dia. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga. Ini waktu kemarin Mbak dapat CV dan membaca itu saya agak terbelalak gitu ya. Wow, ada ya sih yang suka menyetrika, dan Masya Allah Uni Eci ini suka menyetrika dan beberes rumah dan menyukai preparation. Mantap, luar biasa. Nah, kalau ini ya perjalanannya di Oke, di Ibu Profesional beliau merupakan lulusan kelas Bunda Produktif Institut Ibu Profesional batch 1, Masya Allah. Dan saat ini beliau menjadi seorang ibu rumah tangga yang juga aktif untuk mendukung uh, suami pada kegiatan Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dulunya Uni Eci ini uh, belajar di komponen komunitas ibu profesional karena selaras gitu ya dengan nilai personal dan keluarga, sampai saat ini berperan sebagai ketua Majelis Wali Amanah Yayasan Ibu Profesional Mandiri. Masya Allah, luar biasa. Yang paling penting nih, Uni Eci ini merupakan perempuan yang belajar dari buku dan alam yang terbentang. Wah, keren banget ya emang beliau nih. Baca CV-nya tuh kayak singkat, padat, tapi wow gitu. Nah, pasti udah pada nggak sabar. Mana sih Uni Eci ini gitu. Yuk kita panggil naik ke atas panggung. Halo Uni Eci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Apin, apa kabar? Ya Allah, Alhamdulillah baik. Uni Eci gimana kabarnya?
Ayo, kalau Alhamdulillah. nanti. Jadi, saya dan Uti Neni itu memang ada hubungannya. Hubungannya adalah kalau seandainya ada acara offline ibu profesional dan kita berdua hadir, kita tuh selalu ada di meja yang sama, entah itu sarapan atau makan. Jadi hubungan saya dan Uti Neni itu nggak hanya hubungan online ketemu di WhatsApp, tapi entah kenapa dari Iya, dulu sering ketemu di udah offline. ditakdirkan ya. Jadi ditakdirkan kayaknya sering satu meja makan kalau ada acara. Nah, jadi Masya Allah. kayaknya chemistry-nya Masya dapat Allah. kalau sama Utin ini. Alhamdulillah. Berarti nggak salah ya Uni Eci ya, kalau sering ke balik-balik antara Uni Eci dan juga Uti Neni gitu. Oke, nah Uni Eci sudah siap untuk ngobrol bareng di acara hari ini gitu ya. Nah, sesuai dengan tema yang diinformasikan ke Uni Eci sebelumnya, siang ini kita akan ngobrol nih Uni Eci tentang cara pandang bagaimana member harus bersikap dan menyikapi member lainnya agar keharmonisan dalam organisasi ini tetap terjaga gitu ya. Karena setiap yang seperti yang kita tahu bersama bahwa setiap orang termasuk member ibu profesional itu boleh mengikuti satu, dua, bahkan lebih organisasi lain di luar ibu profesional. Dan tentu di setiap organisasi itu pasti punya apa namanya rules-nya sendiri. Kalau kita kan punya COC di organisasi lain mungkin punya yang lain. Dan bagaimana kita tetap bisa memadupadankan dalam etika berorganisasi tersebut. Waduh, nih bilang dong, mau difoto? Teman muda mau difoto? Nah, lagi suka sama kamera nih Uni Eci. Jadi dia lagi suka foto-foto. Oke. Nah, eh kami juga mau reminder dulu nih Uni Eci kalau agenda siang ini tuh merupakan kubah inspirasi gitu ya. Ternyata di sini udah dijelasin ya. Persingkatan dari kumpul bahas inspirasi. Kebalik tadi. Saya bilangnya kubah privasi gitu ya. Ternyata kubah inspirasi. Nah, acara ini diinisiasi untuk mewadahi ruang diskusi member pada tema-tema krusial yang menjadi basic knowledge atau bahkan sedang menjadi trending topik di kalangan ibu profesional. Nah, boleh dong Uni kita diceritain dulu gitu ya flashback kisah Uni yang akhirnya gitu ya menemukan dan bergabung gitu ya dalam ibu profesional. Mungkin sebagai pengantar dari untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan siang ini. Oke, Mbak Apin terima kasih banyak sudah membuka sesi ini dan kita tadi sempat seru-seruan memunculkan emoticon gitu ya. Saya tidak bisa balas dengan pantun, kayaknya Mbak Apin lebih jago berpantun ya. Jadi untuk masalah pantun saya titipkan ke Mbak Apin aja. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman pengurus sudah menyiapkan sesi kubah inspirasi ini. Ini memang acara yang sering kita adakan enaknya dan kalau bisa sekalian kita tatap muka. Karena untuk ilmu itu memang lebih enak dituturkan secara langsung, jadi kita ada interaksi langsung. Karena sebuah informasi itu disampaikannya itu lebih banyak itu lewat gesture dan intonasi saat kita berbicara. Jadi lebih dapat kalau kita sampaikan melalui langsung. Ini sebabnya kemarin saya lebih prefer kita Zoom sebentar. Maka terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk bersama-sama kita duduk bareng di sini. Teman-teman semuanya, hari ini saya hadir bawa teman, ada Mbak Lucy Diani, tim saya di Majelis Wali Amanah Ibu Profesional, dan satu lagi itu ada Teh Wening. Jadi ada 2 tim di MWA Yayasan Ibu Profesional. Hari ini saya diberikan tema yang spesial yaitu etika organisasi. Tapi kalau kita urut untuk etika organisasi kita perlu mulainya dari awal yaitu pada diri kita sendiri dulu. Diri kita dulu baru kemudian ke organisasi. Tapi tadi Mbak Apin meminta saya flashback dulu nih. Jadi kayaknya sebelum kita bahas yang berat-berat ya Mbak Apin ya, kita perlu flashback dulu ternyata. Nah ini kayaknya Betul, betul. oke, ini flashbacknya mudah-mudahan nggak terlalu kejauhan dan mungkin memang akan agak jauh flashbacknya karena ini puluhan tahun yang lampau. Namanya adalah Asmal Bahar.
Bapak Asmal Bahar ini dia lulusan SMP, konon saat dia muda rambutnya panjang sampai sebahu. Terus ya itu petani yang sederhana, mainnya di masjid atau kadang di ladang. Akan tetapi sekali seminggu dia pasti ke kota kabupaten. Naik bus yang cuma ada satu dalam sehari, jaraknya sekitar 17 km hanya untuk beli koran. Dan kalau seandainya beli buku harus lebih jauh lagi, sekitar 60 km. Tapi ia jabanin beli buku tiap bulannya. Dia adalah orang yang tenang, tidak banyak ngomong, hanya banyak baca buku. Pemuda ini lalu menikah dengan seorang guru SD yang perbendaharaan nadanya hanya sampai do re mi aja. Fa sol dia nggak punya, do re mi aja. Nah, kedua orang yang suasananya senyap dan tenang dan ngomong pelan-pelan inilah yang menjadi orang tua saya. Dan kemudian mereka berdua lalu karena mutasi tinggal di gunung yang bahkan listrik gak ada di sana. Desa itu adalah desa penghasil utama buah pisang, jadi kebayang betapa dingin dan senyapnya, ditambah keluarganya yang juga nggak banyak ngomong, dan saya hanya 2 bersaudara dengan 1 kakak laki-laki yang nggak banyak ngomong juga dengan saya, karena dia banyak dengerin musik aja di kamarnya. Nah, masalahnya adalah saya lalu menikah dengan seseorang yang saya nggak sempat lama mengenalnya. Ternyata beliau lahir di kota pelabuhan. Kota pelabuhan itu dia tinggal di sebuah pasar, tinggal di ruko 2 lantai. Bagian bawahnya merupakan sebuah bengkel mesin tempat papa mertua saya bekerja, sementara ibu berdagang hasil bumi. Kebayang dong riuhnya, bengkel mesin, toko hasil bumi, ada di tengah pasar, kota pelabuhan pula. Lalu di rumah itu, selain mereka 6 orang adik kakak, ada 2 kali lipat lagi anak angkatnya ibu dan bapak. Kebayang betapa mereka itu selalu ramai, selalu ceria, dan kalau ngobrol itu saling nimpalin satu sama lain. Nah, di awal menikah, saya pontang-panting mencari, ini gimana caranya coba biar harmonis nih keluarga. Ini kok apa-apa kok rasanya nggak asik aja gitu, jadi kelabakan. Jadilah saya waktu itu cari ilmu gimana caranya mempertahankan keluarga. Nah, akhirnya ketemulah salah satunya dengan ibu profesional. Lalu saya pengen belajar, lalu saya ikut webinar. Waktu itu via Wizik sama Pak Dodi dan Bu Septi. Karena kondisi saya waktu itu benar-benar butuh banget ilmunya, butuh-butuh pengen tahu cara menjembatani saya dan suami. Ini nggak usah bahas mertua dulu deh, saya dan suami aja tuh kita masih pontang-panting cari akal gimana caranya biar kita bisa nyambung. Dan itu baru dari satu sisi latar belakang tempat tumbuh. Yang lain-lain ya kita juga sangat berbeda. Nah, karena saya sangat butuh ilmunya, maka setiap untayan kata dari Pak Dodik bagi saya itu sangat berarti. Setiap slide, waktu itu kan pakai Wizik juga ada slide-nya, setiap slide bagi saya itu penting banget. Maka saya sangat menghargai sumber ilmunya, baik beliau sebagai guru maupun juga semua materi yang diberikan. Dan ketika sudah disampaikan ilmu itu, lalu saya terapkan. Karena sudah diterapkan, lalu ternyata, oh it's work ternyata. Ternyata bisa dipakai dan bermanfaat dan itu benar-benar mengubah hidup. Nah, ini adalah sebuah proses belajar yang baru saya sadari. Selama ini saya menjalani proses belajar di TK, SD, SMP, kuliah, itu adalah kita disodorin ilmu, lalu kita menghafalkan, lalu ujian. Berikutnya begitu lagi, dapat ilmu, hafalin, ujian. Begitu terus. Ternyata proses belajar itu tidak begitu. Ada sebuah proses di mana kita dapat ilmu di saat itu, lalu karena kita sudah merasa punya bekal ilmu, lalu ada timbul rasa percaya diri siap menerima tantangan. Karena sudah kita menyelesaikan tantangan tadi, lalu potensi kita meningkat. Kita jadi kaya dengan pengalaman. Seperti saya tadi, saya tidak punya ilmu komunikasi. Begitu tahu ilmu komunikasi, lalu siap menghadapi tantangan komunikasi sama suami. Lalu karena sudah dijalani dan ketemu ritmenya, lalu jadi punya wawasan, punya kekayaan ilmu tentang komunikasi. Lalu kemudian belajar menjadi sebagai kontribusi terhadap
keharmonisan keluarga. Nah, ini adalah sebuah proses belajar, dan proses belajar ini adalah salah satu dari core value ibu profesional. Nah, teman-teman, adakah yang bisa ingat core value ibu profesional ada berapa dan apa saja core value-nya? Ya, silakan teman-teman dijawab, boleh open mic dan juga di kolom komentarnya sudah ada yang menjawab. Ada 5 Uniaci. Yuk, apa Ini aja? Mbak Dewi yang jawab nih, langsung tahu ini nanti kalau dijawab. Nah, teman-teman semuanya, Mbak Apin dan Mbak Dewi dan teman-teman semuanya, hari ini saya sengaja tidak bawa materi. Karena materi COC itu kita sedang lakukan proses revisi. Dari awal dibentuk kita memang sudah bertekad bahwa revisi COC akan terus dilakukan karena komunitas kita adalah komunitas yang berkembang. Akan ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan belakangan sehingga direvisi. Akan tetapi hari ini kita akan bahas 5B ini, nggak jauh-jauh dari situ, karena etika berorganisasi beranjak dari core value ibu profesional. Nah, tadi saya sudah bahas 1 core value belajar. Teman-teman ada yang bisa sebutkan 5B yang lainnya itu apa? Kolom komentar sudah ada nih, Ci. Ada belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Dari Mbak Trias nih yang menjawab nih, Ci. Oke, Mbak Trias nih langsung dijawab ini ya. Dan ini Jawab semua. urutannya benar lagi, belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Teman-teman sebentar, saya off dulu karena mau lari ambil charger laptop dulu karena lowbat ternyata. Sebentar ya. Oke, siap Uniaci. Nah, Masya Allah ya, kalau kita mendengarkan cerita Uniaci itu ternyata sebermanfaat itu gitu. Banyak banget gitu ya kalau kita tahu teman-teman yang masuk ke ibu profesional itu dengan latar belakang yang kurang lebih mirip gitu ya sama Uni Eci. Ada problem di keluarganya, kemudian mencoba mencari tahu gimana caranya, terus kemudian menemukanlah ibu profesional. Makanya kita nggak jarang apa namanya sering kalau misalnya lagi kenalan gitu ya sama teman-teman IP gitu pasti ada yang cerita gitu. Iya dulu aku gabung IP karena ini pas aku jadi ibu baru rasanya clueless, kemudian ternyata di IP diajarin gimana caranya jadi ibu bla bla bla. Terus mungkin ada juga yang ya Uni Eci nih dengan latar belakang keluarga yang sangat berbeda, kemudian bingung cara menyikapinya, ternyata juga menemukan jawabannya di sini. Nah, banget. Oke. Sambil menunggu Uni Eci ya teman-teman, boleh banget nanti yang mau bertanya gitu disiapkan pertanyaannya. Nanti akan ada sesi. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman gitu ya. Oh, kalau nanti pertanyaan boleh disampaikan secara open mic ataupun di Saya kolom baru komentar. Nah, kembali. Oke, oke, terima kasih. Uni Eci sudah kembali ketinggalan. lagi. Oke, balik yuk. Jadi, saya hari ini tidak bawa materi COC karena sedang diupdate, tapi teman-teman, COC baru pun akan tetap memiliki core value yang sama, yaitu core value kita 5B. Tadi saya sudah bahas core value belajar, bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang kita jalani di ibu profesional. Kalau tadi saya mengawali ibu profesional dengan aku tuh pengen belajar komunikasi. Teman-teman, boleh nggak kita sama-sama ngobrol di kolom chat juga? Teman-teman waktu awal masuk ibu profesional sebenarnya niatnya mau belajar apa sih sebenarnya? Yuk yuk curcol yuk. Kalau Ada. saya dulu juga sama sih kurang lebih ya Uni Eci ya karena eh, apa namanya tidak belum apa namanya proses pengenalan dengan suami itu cukup cepat gitu ya. Terus kemudian langsung menikah jadi kayak masih ngerasa aduh masih sering ngode-kode, masih sering ih kenapa sih kok dia nggak peka ya kayak gitu-gitu tuh Uni Eci. Jadi kayak aku nih butuh sesuatu deh kayaknya butuh support, butuh teman untuk cerita gitu. Apalagi tuh di tempat perantauan ya Uni Eci ya. Kemudian tahu ada oh ibu profesional ada di
di Tangerang nih. Nah, siapa tahu nih harapannya dulu bisa punya temen gitu buat berkumpul. Qadarullah pandemi nih Eci. Jadi eh ikut IP tapi secara online gitu ya. Jadi tuh kayak ngerasa wah waktu di awal-awal ini tuh ya oke banget gitu ya. Penting banget. Cuman kenapa jadi belum bisa ketemu teman-teman ya gitu. Baru bisa ketemu tuh di sekitar tahun 2022, 2022-an ya. Bisa ketemu offline lagi gitu nih Eci. Kalau dari teman-teman ini mungkin udah ada gitu ya. Ada yang ini oh nih Eci belajar parenting, parenting dan juga menyalurkan passion. Kemudian belajar parenting. Oh iya, kebanyakan memang dulu karena ngelihatnya ibu profesional, kebayangannya itu langsung parenting gitu ya, Uni Eci ya. Ternyata di dalamnya nggak cuma dari parenting aja gitu, Masya Allah. Belajar senang membersamai anak. Wah, tidak bosan menjalankan domestikan yang tiap hari dilakukan. Ada yang menjadi, iya, ada yang ini Mbak Lucy belajar menjadi ibu, Mbak Amel pengembangan diri sebagai perempuan, dan ini ada Mbak Dwi belajar untuk jadi istri dan ibu. Oke, terima kasih teman-teman sudah sharing mau belajar jadi apa. Sebenarnya kita itu ternyata nggak kelar-kelar belajarnya. Ketika saya, mungkin teman-teman melihat ini udah anak lama nih, udah belajar dari dulu sampai safety. Ternyata proses belajarnya itu nggak selesai. Bahkan baru 2 hari yang lalu saya, Mbak Lucy, Teh Wening itu belajar langsung dari ibu dan habis itu langsung keringet dingin. Tadi kan waktu Mbak Api nanya emotikon apa yang keluar ketika jadi pengurus ibu profesional. Nah, saya emotikonnya emotikon keringat dingin kan. Nah, karena ternyata sampai di titik ini itu proses belajarnya itu nggak selesai-selesai. Selama kita di komunitas ibu profesional, belajarnya itu ternyata ada banyak sekali. Tidak hanya belajar parenting, tidak hanya belajar mengembangkan diri sebagai perempuan, atau kalau ada rumba tidak hanya belajar jahit atau belajar bagaimana zero waste, ternyata tidak hanya itu. Misalnya ketika saya sebagai ketua MWA, tiba-tiba WhatsApp Mbak Dewi menceritakan ada kasus yang terjadi di regional. Nah, pada saat itu saya belajar bagaimana cara delivery, menyampaikan yang baik, dan gak bikin Mbak Dewinya kaget. Mbak Dewi lalu belajar bagaimana cara menerima informasi secara utuh. Gimana caranya mengelola emosi, menggali informasi, kemudian belajar bagaimana caranya bersikap. Lalu ketika mengumpulkan tim pengurus regional, lalu belajar bagaimana caranya membuat teman-teman siap menerima tantangan baru. Lalu ketika kita Zoom membahas ini, kita juga lagi belajar bagaimana caranya komunikasi memecahkan masalah yang baik. Proses ketika terjadi masalah itu juga kita sebuah pembelajaran. Ketika masalahnya selesai, saya jadi kaya wawasan, Mbak Dewi dan teman-teman pengurus juga jadi kaya dengan wawasan itu. Dan misalnya kalau seandainya ada bikin CSP ya, bikin CSP tapi ternyata CSP-nya ini setelah setengah tahun itu 80% belum jalan. Nah, itu juga sebuah proses pembelajaran. Belajar melihat, oh ini ada yang gagal nih. Bagaimana sih caranya ketika kita ada sesuatu seperti ini? Nah, itu juga sebuah proses pembelajaran. Maka kita perlu mengingat bahwa selama kita berada di profesional itu adalah sebuah proses pembelajaran, proses mempelajari bagaimana cara meningkatkan kualitas diri. Kualitas, bagaimana sih cara kita bertutur memilih diksi yang baik ketika menyampaikan sebuah problem, nah itu juga peningkatan kualitas. Mungkin sebuah masalah yang sama, tapi ketika kita menggunakan diksi yang berbeda, itu efek hasilnya itu juga akan beda. Nah, sebuah proses belajar memilih diksi, itu juga sebuah proses pembelajaran. Kemudian karena kita sudah jago memilih pilihan kata, maka kita juga siap menerima tantangan. Misalnya Mbak Dewi diminta delivery masalah ini, menyampaikan masalah ini ke sekrek atau nanti bikin email ke sini atau kemana gitu. Nah itu udah siap karena sudah punya bekal, sudah membaik kualitas memilih diksi penyampaian kata-katanya. Lalu karena sudah sering teruji, maka potensi dirinya lalu meningkat.
Nah, jadi selama kita berada di komunitas, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sebuah proses belajar. Termasuk misalnya ketika sebuah rombel tidak jalan atau mentornya tiba-tiba hilang, apapun yang terjadi selama kita berada di komunitas, kita perlu menyadari bahwa oh kita tuh sedang dalam proses belajar. Maka ketika kita berorganisasi, kita tidak boleh melepaskan diri bahwa kita itu sebenarnya tengah belajar. Atau misal kalau Mbak Apin bikin ide kegiatan seperti ini, ketika disampaikan ke ketua komponen langsung ditolak, bisa nggak bisa itu dijalani. Nah, bagi Mbak Apin itu sebuah proses pembelajaran. Belajar bagaimana ketika ide kita mandek misalnya. Semua adalah proses belajar. Maka teman-teman perlu mengingat lagi bahwa proses pembelajaran itu berlanjut terus dan makin kita lama di profesional, makin banyak yang akan perlu kita pelajari nantinya. Dan nggak selesai-selesai proses belajarnya. Nah, itu baru di proses belajar. Yang kedua adalah kita akan berkembang. Berkembang itu bahasa sederhananya adalah kita menjadi diri yang lebih baik. Setelah kita belajar, kita lalu menjadi diri yang lebih baik, potensi diri kita meningkat, lalu kita juga bisa mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih baik. Lalu setelah kita jadi berkembang, menjadi lebih baik, lalu muncullah sebuah karya. Karya adalah ketika kita menghasilkan sesuatu, dan hasil sesuatu tuh nggak harus berupa benda. Bisa jadi dia berupa jasa, berupa keterampilan, berupa hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik dan kemudian berkontribusi dengan nyata. Ini yang ketika sudah berkarya, memberikan nilai. Lalu kemudian kita berbagi. Teman-teman mungkin kita berbagi, ini kita sudah sering banget mendengar, karena dulu salah satunya tagline Ibu Profesional kita pernah pakai berbagi dan melayani. Maka teman-teman tidak asing dengan konsep berbagi. Saya pengen mengingatkan bahwa berbagi pada dasarnya konsepnya adalah spirit empati, kepedulian, dan gotong royong. Maka setiap kita ingin berbagi, maka konsepnya harus mendasarkan ke 3 poin tadi. Misalnya saya jago banget menghandle tentang zero waste. Lalu ketika berkebun deh, misalnya saya jago banget berkebun, lalu saya bilang ke teman-teman di IP Jakarta, saya pengen bikin rumbel berkebun khusus tanaman pangan dapur gitu. Ceritanya merdeka dari rumah. Saya mau deh jadi mentornya, menghandle semua kegiatan, kemudian saya siap memberikan pembekalan, kemudian juga kalau dibutuhkan hal-hal lainnya saya siap. Tapi sebenarnya tujuan saya adalah biar saya bisa menjadi supplier utama bibit-bibit tanaman. Nah, ini sudah tidak berangkat dari empati atau kepedulian. Berbagi itu haruslah berangkat dari sebuah bentuk kepedulian atau empati. Misalnya ketika di Jakarta ada banyak sampah atau ada ibu-ibu yang masih belum bisa memilah sampah, nah lalu saya turun tangan menjadi mentor di Rumbel Zero Waste misalnya. Nah, itu baru adalah sebuah proses berbagi yang benar. Jadi ketika kita pengen berbagi, kita perlu introspeksi diri dulu, ini konsepnya apakah sudah berdasarkan kepada spirit kepedulian, empati, dan gotong royong, atau apakah ada pamrih di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita selalu ingat. Lalu kemudian setelah kita berbagi, kita lalu akan menjadi pihak yang berdampak. Berdampak artinya kita memberikan pengaruh positif kepada lingkungan kita, pada keluarga dulu, kemudian kepada komunitas dan lingkungan secara luas. Nah, dampak positif ini yang bisa jadi skalanya besar, bisa jadi skalanya kecil, dan itu benar-benar sebuah kontribusi yang nyata terlihat. Nah,
Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman tidak capek dengan konsep 5B ini, dengan berbagi, dengan belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Nah, ketika kita menjalankan sebuah organisasi berdasarkan core value ini, saya memahami bahwa ada perjalanan-perjalanan di regional yang ada hal-hal yang teman-teman, aduh ini gimana ya gitu kan. Misalnya ketika ada sebuah link yang mau dibagiin di dalam sebuah WhatsApp group, ini sebenarnya boleh nggak sih share link ini gitu kan. Ini boleh tidak ya kalau kita berbagi informasi ini di grup gitu. Nah ini kita kembalikan ke konsep 5B. Berbagi link, mari kita lihat berbaginya link ini apakah akan bermanfaat bagi grup, tujuan berbagi linknya apakah itu berdasarkan konsep spirit kepedulian dan empati, kemudian apakah dia akan berdampak positif, memberikan pengaruh positif. Misalnya ketika saya adalah salah satu member WhatsApp group IP Tangkot misalnya. Lalu saya sering berbagi share link, apapun itu yang saya dapatkan dari grup lain, itu saya share di WhatsApp grup WAG Tangkot misalnya. Kelihatannya itu akan baik-baik saja, akan tetapi ketika saya membombardir teman-teman dengan sebanyak mungkin informasi, maka yang akan terjadi adalah teman-teman jadi kebanjiran info. Dan info-info penting yang akan disampaikan oleh pengurus bisa jadi dia akan ketutup. Padahal pengurus sudah punya style sendiri dalam meramaikan WhatsApp group. Dalam hal kayak gitu, saya sudah tidak lagi menjadi pihak yang berdampak positif, tapi malah menjadi seseorang yang memberikan vibes negatif. Saya tidak menyenangkan bagi pengurus, kemudian member juga capek dengan banjir informasi dari saya, malah jadi membawa orang yang jadinya jadi bete dengan saya. Ya karena itu tadi. Nah, pada saat itu maka saya sudah tidak lagi menjadi orang yang berdampak. Maka ketika ada kejadian yang terjadi di regional, kita bisa kembalikan lagi kepada konsep 5B ini, apakah sudah on track? Ketika kita pengen berbagi, apakah kita sudah on track dengan konsep berbaginya? Ketika kita ingin berdampak, berdalih bahwa oh ini adalah hal yang baik loh. Nah, hal baik ini juga harus dilihat dari berbagai sisi. Nah, inilah gunanya kenapa kita perlu dalam satu kepengurusan itu rame ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Jadi dibahas rame-rame apakah itu sudah cukup berdampak positif menurut kita, menurut sisi pandangan teman-teman lain. Jadi saya suka kalau seandainya dalam kita semua dalam satu pengurus itu ada banyak tipe point of view agar kita bisa melihat dari berbagai sisi dan melihat ini kita benar-benar sudah berdampak atau belum. Ini kayaknya kita sudah kepanjangan saya ngomongnya, saya kembalikan dulu ke Mbak Apin. Sejauh ini apakah ada pertanyaannya? Oke, baik Uni Aji. Teman-teman boleh banget yang mau bertanya silakan untuk raise hand jika mau bertanya melalui open mic atau kalau mau bertanya lewat kolom komentar juga boleh. Nah, kalau ini ada pertanyaan nih Uni dari saya gitu ya. Untuk memancing gitu ya pertanyaan dari teman-teman mungkin ya. Nah, Uni kadang itu kita merasa gitu ya. Tadi kan udah cukup sudah sekilas dibahas tentang batasan atau share link di WhatsApp grup gitu ya. Nah, yang sering kali terjadi gitu ya karena adanya dari salah satu kita di regional itu kan juga banyak gitu ya membernya. Mungkin ada yang sampai ada yang 100 atau bahkan lebih. Kalau Tangkot sendiri kurang lebih ada 300-an orang gitu ya. Dalam satu WhatsApp grup yang kemudian jarang bertemu secara offline, punya jam online-nya masing-masing dan akhirnya tuh apa namanya cara bersosialisasinya juga akan berbeda-beda dan sangat memungkinkan ini menjadi kesalahpahaman nih Uni ya. Nah, menurut Uni Eci ini atau mungkin dari kacamata Majelis Wali Amanah, bagaimana sih kami terutama bagi pengurus gitu ya ataupun member dalam yang pertama untuk mencegah negatif personal atau komunal, negativity personal atau komunal. Kemudian kedua, bagaimana kami harus menghadapi misalnya ada sikap member ibu profesional saat terjadi pelanggaran gitu ya CLC di regional gitu.
ini pertanyaannya ini kelihatannya sederhana ya, tapi ini akan berat ya ternyata di lapangan kejadiannya, terutama kalau kita punya member yang banyak. Tapi Mbak Apin ini saya tadi barusan lihat kolom komentar, ternyata Mbak Apin tadi komentar, ternyata emotnya Mbak Lucy berarti keringat dingin juga. Dikira itu menangis dalam senyuman. Nah sebenarnya ketika kita berada di makin lama di timnas atau di yayasan, itu sebenarnya kita jadi banyak nangis sambil senyum teman-teman. Karena kita itu perlu bikin mimpi yang tinggi, mimpi yang kita itu bikin gemetar. Kalau belum gemetar ketakutan, artinya mimpinya itu belum tinggi, belum cukup tinggi. Jadi makin lama kita berada di komunitas profesional, kita seharusnya makin menantang diri sendiri, meskipun pada saat proses menantang diri itu kita keringat dingin, kita nangis-nangis gitu kan, tapi tetap maju menyelesaikan tantangannya. Jadi kalau ditanya apakah tim yayasan keringat dingin, nah betul, kita keringat dingin, ketakutan menghadapi mimpi, sekaligus kita ketawa-ketawa juga. Oke, menjawab Mbak Apin tadi, negativity personal. Nah, ketika anak saya di kelas 6 SD, saya memberikan tantangan. Karena saya merasa udah selesai dalam proses belajar adab-adab utama, lalu saya memberikan tantangan. Kakak, apapun yang disampaikan oleh guru wali kelas, tugas apapun, tantangan apapun, tolong terima ya. Kalau seandainya kakak nggak ngerti, iyain aja dulu. Terima aja dulu nak, nanti belajar. Maka dia iyain. Dan saya juga titip ke wali kelasnya agar diberikan kesempatan bertumbuh kembang di sekolah. Beneran gurunya ngasih banyak tugas macam-macam. Dan lalu dia belajar. Karena dia belajar dari yang tidak tahu menjadi proses tahu, maka proses belajarnya itu menjadi sebuah proses yang intens. Dan ketika dia lulus SD, jadi ada banyak pengalaman dalam menghandle berbagai kegiatan kelas habis dari proses belajar tersebut. Maka teman-teman, kita akan kembali ke value, core value yang pertama yaitu belajar. Ketika kita menjadi seorang pengurus ibu profesional, baik membernya kecil maupun besar, itu adalah sebuah proses belajar. Belajar bagaimana caranya ketika ada teman-teman yang tidak kita pahami. Belajar bagaimana caranya teman-teman ini yang 300 orang ini mau dibawa kemana. Belajar juga bagaimana caranya seandainya ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ketika kita melihat segala sesuatu itu dari bingkai kacamata belajar, maka kita merasa ada di hati itu ada kesediaan, ada kerendahan hati untuk menerima situasi. Misalnya ketika kita tuh kepengen banget nih belajar sama seorang guru gitu. Tapi ternyata pas kita keluar dari rumah, itu hujan deras. Tapi karena kita butuh banget nih ilmunya, kita ambil payung. Kita payung, kita keluar, dan meskipun hujan-hujanan kita tetap pergi ke sana. Karena kita merasa butuh ilmunya. Maka ketika teman-teman menjadi seorang pengurus, maka perlu memegang dulu sebuah kerendahan hati untuk belajar. Belajar bahwa akan ada banyak hal yang terjadi ketika kita jadi pengurus. Belajar menerima berbagai situasi, belajar kemudian untuk cepat switch ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita perlu switch. Nah, kita belajar untuk switch. Selama kita terus menjaga persepsi bahwa kita tuh tengah belajar, maka kita itu akan selalu berprasangka positif bahwa apapun yang tengah kita jalani saat ini itu adalah sebuah proses pembelajaran. Bahkan gagal pun sebuah proses pembelajaran. Bahkan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang kok terasa sulit ya komunikasi dengan satu orang ini, kok kita itu kalau sama dia saya kok perasaan bertengkar terus, berantem terus, nggak ketemu-ketemu. Nah, itu adalah sebuah proses pembelajaran juga. Maka ketika terjadi sesuatu di regional, saya lebih cenderung tidak melihatnya sebagai sebuah
negativity personal, tapi sebuah proses pembelajaran. Semua kita yang berada di sini tengah belajar. Lalu gimana caranya ketika teman-teman nggak ketemu nih, ini aku sudah punya mindset mau belajar, tapi kok nggak tahu caranya gitu. Nah, teman-teman yang ada di pengurus mungkin bisa cerita kepada ketua komponennya, teman-teman ketua komponen kalau mentok cerita ke sekrek, teman-teman sekrek kalau mentok cerita ke pendopo dan ke sekjennya, ke sekjennya, kemudian teman-teman sekjen dan teman-teman timnas bisa cerita ke yayasan kalau puyeng juga ngadu ke ibu gitu. Jadi kita tuh semua belajar bareng sama-sama, melihat semuanya itu dari kacamata sebuah pembelajaran. Semuanya itu yang terjadi adalah sebuah proses positif, dan karena kita sedang proses belajar, maka apapun yang terjadi di dalamnya kita akan tabah menjalani, karena nanti setelah itu kita akan menjadi seseorang yang berkembang menjadi lebih baik. Nah, semoga ini menjawab ya Mbak Apin ya. Siap, Uni, Masya Allah. Ini Wah, kayak karena kebetulan saya sendiri akan berangkat nih Uni untuk ke leader camp nanti malam dan ya. nanti malam besok, maksudnya besok subuh. Jadi kayak rasanya tuh udah curi start gitu ya, belajar dulu sama Uni Eci di sini gitu. Asik. Nah, Uni Eci ini ada pertanyaan gitu ya di kolom komentar yang sudah ditanyakan oleh Mbak Dwi gitu. Uni mau tanya gitu, saya izin membacakan. Bila ada pengurus atau member yang melanggar peraturan tetap dan sudah diingatkan berulang kali, tetapi masih dilakukan terus, apa yang harus dilakukan nih oleh seorang leader? Ini mungkin ada Ya, terjadi ya sering ya. terjadi gitu ya Uni. Sering terjadi dan juga terjadi pada ibu-ibu yang punya anak kecil. Udah dilarang manjat-manjat, tetap manjat gitu kan ya. Nah, ketika kita sebagai ibu lalu kita ketemu anak yang kok dibilangin kok nggak mau tetap manjat, biasanya kita akan gimana? Ganti strategi kan ya biasanya ya. Wah ini kayaknya kalau diomongin seperti ini nggak bisa mungkin dengan cara lain. Atau mungkin di waktu yang lain. Nah ini hal yang sama. Ketika ada pengurus dan member yang sudah melanggar peraturan berulang kali, maka teman-teman mungkin perlu belajar mencari strategi, ini cara komunikasinya gimana. Tapi kalau seandainya sudah 10-11 strategi dipakai masih nggak bisa juga. Nah untuk itulah gunanya ada majelis wali amanah. Teman-teman boleh cerita ke majelis amanah di regionalnya, nanti MWA di regional yang akan teruskan ke MWA yayasan, nanti MWA yayasan yang nanti akan mengingatkan ke teman member yang tadi melanggar peraturan. Karena di Ibu Profesional kita punya value, core value 5B. Apakah kita akan tanya komitmennya lagi, apakah masih akan memegang core value 5B tadi atau tidak. Jadi secara alur seperti itu, silakan nanti ditegur dulu oleh pengurus regional. Ketika sudah berulang kali dengan 11 macam strategi tapi masih enggak juga, silakan disampaikan ke majelis awal amanah regionalnya untuk nanti ditangani oleh majelis wali amanah regional. Mbak Apin ini karena waktunya tinggal 8 menit lagi, saya boleh langsung menanggapi pertanyaan dari Mbak Dewi aja ya? Untuk menghemat waktu ya. Oke, jadi member IP Tangkot hanya Mbak Dewi nggak apa-apa, chat aja. Saya melihat wajah teman-teman aja udah seneng banget saya karena tidak mudah jam-jam segini untuk online. Ada yang masih bekerja, yang ibu di rumah mungkin ada yang perlu boboin anaknya, yang siap-siap leader camp juga perlu prepare. Saya langsung jawab aja. Kalau seandainya member itu yang aktif itu aja, bagaimana caranya? Bukan hanya di IP tapi juga tempat lain, baik itu kantor, sekolah anak atau organisasi lain. Oke, teman-teman ketika kita berada masuk ke Ibu Profesional, kita beranjak dari pengen belajar sesuatu, pengen berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka balik lagi ke yang tadi, apapun yang kita jalani adalah sebuah proses pembelajaran kita. Kita bahas yang ada di lingkungan komunitas kita saja dulu.
member IP Tangkot bisa dibilang sebagian aktif-aktif. Kok hilang dia pertanyaannya? Jadi Bukan hanya maaf jadi ini mungkin ini ya Ci. ini Member IP Tangkot nih aktif tapi sebenarnya dia enggak. aktif-aktif tapi nggak hanya di IP gitu. Tapi ketika Oke, ikut kegiatan juga IP ada. yang Hmm. ikut kegiatan IP dari yang 300 plus plus member yang baik aktif di online maupun offline itu nggak lebih dari 70 member gitu loh nih. Nah, gimana sih caranya kita bisa Betul. mindfulness gitu sebagai seorang IP IPers gitu ya biar tetap stabil. Ini antara yang pertama, jadi yang pertama adalah member IP. Jadi aktif tidak hanya di komunitas tapi juga di kantor dan juga aktivitas lain. Oke. Ini sebenarnya sebuah komunitas yang seru ya. IP Tangkot itu seru dong kalau begitu. Artinya membernya adalah ibu-ibu yang aktif semuanya, yang bergerak semuanya. Kalau kita melihat ada tiga kategori regional sebenarnya. Ada regional yang membernya hanya 8 orang atau 10 orang saja, ada yang membernya sekitar 100 dan ada yang membernya itu jumlah besar sampai 300 orang. Nah, ini semuanya ada strategi sendiri ya ketika kita menghandle sebuah member dengan pengurusnya juga aktif, membernya juga aktif. Pertama-tama kita bersyukur, alhamdulillah, oh ternyata member kita itu adalah member yang aktif. Artinya dia punya semangat untuk belajar, semangat berbagi, semangat untuk terus berkembang. Lalu bagaimana caranya menjaga agar mindfulness tadi? Kita ketika membuat sebuah kegiatan di ibu profesional kita selalu berdasarkan kepada konsep musyawarah, tidak berdasarkan pada konsep vote. Konsep musyawarah ini membuat teman-teman punya ruang untuk menyesuaikan ingin belajar apa saja, ingin berkembang sampai mana aja, dan ingin berkontribusi dengan cara apa saja. Maka ketika teman-teman merasa membernya ini adalah sebuah member yang sangat aktif, kita ingin kegiatan di komunitas jalan, tapi juga tetap pengen menjaga agar tetap balance ya antara kegiatan di komunitas, kegiatan di rumah, kegiatan lain-lainnya di komunitas lain atau di kantor atau di sekolah anak. Maka ketika teman-teman membuat kegiatan tahunan, maka perlu banyak ngobrol. Nah, ini penting lagi kita balik lagi ke main bareng, ngobrol bareng dan beraktivitas bareng. Nah, ini harus kita Beraktivitas sampaikan. bareng. Nah, ini kita harus sampaikan. Teman-teman boleh saja mengukur ritme dirinya seperti apa. Kira-kira dengan kondisi diri sendiri, berapa lama yang bisa dialokasikan untuk berkegiatan berkomunitas. Nah, ini harus disampaikan pada saat bikin CSP. Berkontribusi dengan cara apa, kemudian berapa lama yang dilakukan, dan kemudian bagaimana caranya. Karena ada teman-teman yang hanya bisa online saja, tidak bisa ketemu offline. Seperti saya sekarang, karena kondisi kesehatan, saya hanya boleh beraktivitas sementara online aja dulu, nggak boleh offline dulu. Nah, ini bisa. Jadi, teman-teman perlu banyak ngobrol di komunitas, baik itu antar pengurus maupun member. Teman-teman itu ritmenya seperti apa, kemudian berkontribusi seperti apa. Dan ketika sudah diketahui, maka saling menghargai. Misalnya ketika Mbak Dewi sekarang hanya bisa munculin wajah tapi nggak bisa ngomong, hanya bisa chat, maka itu sudah sebuah hal yang sangat istimewa dan kita perlu apresiasi. Jadi teman-teman kalau saya tidak dikasih tahu, Mbak Dewi kok nggak mau ngomong dari tadi? Nah, jadinya ada muncul prasangka. Tetapi ketika sudah diberitahu, jadinya muncul sebuah sikap apresiasi. Dan kemudian sikap peduli. Misalnya seandainya Mbak Dewi harus jawab, oh mungkin bisa digantikan oleh tim yang lain. Atau seandainya tiba-tiba Mbak Apin
tiba-tiba anaknya butuh minum susu misalnya, karena teman-teman lain tahu Mbak Apin punya anak kecil, langsung tanggap, ambil alih situasi. Nah, makanya penting kita banyak ngobrol bareng, karena semakin kita banyak ngobrol bareng, semakin kita paham, semakin kita berempati, dan kemudian kita lebih luas memberikan pilihan-pilihan berkegiatan yang sesuai. Mungkin ada teman-teman yang saya nggak bisa hadir, tapi mungkin misalnya ada acara offline ya, saya tidak bisa hadir, tapi nanti saya bisa kirim minuman ke sana. Nah, itu juga sebuah bentuk apresiasi. Kita bisa berikan apresiasi kepada teman tersebut. Maka gimana caranya mengatasinya ketika teman-teman terlalu banyak kegiatan tetapi ingin tetap semuanya berjalan baik-baik, berbanyak ngobrol, kemudian lebih luas, berikan banyak ruang berkontribusi, dan lebih lebih guyup mungkin ya. Jadi lebih perkuat rasa kekeluargaannya, kemudian banyak cerita, ya itu tadi banyak, dan teman-teman juga perlu untuk terbuka apapun yang terjadi ya diceritain, jangan tiba-tiba ngilang aja. Kalau ngilang itu kan kita jadinya teman-teman lain mikir kok dia nggak ada ya, tapi kalau seandainya teman-teman bilang maaf teman-teman, saya hari ini mau ikut Zoom tapi saya nggak bisa liatin wajah ya karena lagi banyak banget jerawatnya, atau ini lagi kucel banget gitu, sungkan kalau nongol. Nah, kita jadinya lebih 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 menerima, lebih mengapresiasi, dan itu menumbuhkan rasa sayang. Semoga bisa menjawab. Balik lagi ke yang tadi, kita lagi belajar bagaimana caranya berteman dengan banyak orang sekaligus, dan belajar untuk bagaimana caranya menghargai keunikan tiap-tiap teman kita. Dengan keunikan tersebut tadi, ketika dikumpulkan, maka kita akan menjadi komunitas yang lebih kuat, komunitas yang sangat peduli, yang sangat berempati, dan ketika kita saling sayang, ketika kita saling peduli, maka masalah apapun, tantangan apapun itu terasa lebih mudah. Ini sudah jam 3, kira-kira apakah teman-teman sudah terjawab sampai di titik ini? Ya Allah, ini benar-benar ini apa penjelasan Uni ini kayak kalau ibaratnya tuh kayak ubin masjid gitu ya, adem gitu. Enak banget diterima oleh kami nih Uni. Rasanya itu kalau boleh extend kita sampai subuh aja apa gimana ya Uni? Wah, ini kayaknya ada yang mau berangkat Iya ke ya. Bandung ini ya. Oh iya betul. Sekalian Uni habis subuh lah saya langsung berangkat ini. Nah, Uni Masya Allah terima kasih banyak untuk penjelasannya di kesempatan siang hari ini. Nggak terasa gitu ya tuh kan udah ada yang nggak terasa ya udah jam 3 aja gitu ya. Emang harusnya kita mulai itu dari jam 11 siang gitu ya sebelum biar sesinya lebih panjang gitu ya ini. Nggak apa-apa teman-teman nanti kita akan sambung lagi. Semoga nanti kita bisa berkesempatan lagi untuk berbincang bareng dengan Uni Eci gitu ya. Nah, tapi sebelum saya mempersilakan Uni Eci turun pelan-pelan melewati tangga panggung gitu. Yuk teman-teman kita open cam dulu, kita foto bersama dulu. Kita abadikan momen eh bareng Uni Eci di kesempatan siang hari ini. Oke, oke boleh. Baik. Nah, ih, kalau diikut lipstiknya di aspal bukan di bunda. Oke, ya ketahuan deh kalau cuma pakai ini lipstick filter gitu ya. Nah, oke boleh. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Anak Mbak Tria saya jadi salah fokus gitu ya. Mbak Tria ini foto di motor teman-teman. Subhanallah. Minggir dulu ya Mbak. Jangan pas di jalan, oke? Hati-hati untuk Mbak Trias. Dan sekali lagi terima kasih untuk Uni Eci karena sudah berkenan gitu ya ngobrol bareng teman-teman dari Ibu Profesional Tangerang Kota. Nah mungkin Uni Eci sebelum turun panggung ada closing statement mungkin dari Uni Eci.
Ada proses yang menarik ketika kita gabung ke ibu profesional, teman-teman tengah membentuk diri menjadi perempuan yang lebih hebat gitu ya. Kalau seandainya prosesnya ini berat dan hasilnya belum terasa, percayalah bahwa ada anak yang melihat kegiatan kita, ada suami yang melihat proses kita, dan ada diri kita sendiri yang sebenarnya diam-diam melihat kita tengah bertumbuh. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam proses belajar kita selama di komunitas, kita tengah belajar menjadi diri yang lebih baik, maka bersabarlah dalam proses belajar, karena proses belajar menjadi diri yang lebih baik memang tidak mudah. Ini akan banyak tantangan, tetapi ketika nanti sudah berhasil dilewati, nanti suatu saat kita akan duduk dan kita akan bersyukur sudah memilih jalan yang susah untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya senang sekali bisa hadir sama teman-teman hari ini. Masya Allah. Kalau teman-teman di komentar ada yang kasih komen nih Uni closing yang penuh cinta gitu ya, berasa dipeluk. Kayak saya mau komentarnya, Uni ini ngomong dikasih bawang ya Uni ya. Ini kayak berasa kayak dipuk-puk gitu ya sama Uni Uci. Terima kasih banyak Uni Uci karena kita sudah terbentur oleh waktu gitu ya. Sudah jam 3, maka mari kita akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillah alamin. Semoga dari penjelasan Uni ini kita kayak diberikan gambaran gitu ya, gimana kita memposisikan gambar ibu profesional, tetapi juga sebagai diri kita sendiri gitu ya. Nah, harus tetap menghargai, tetap mindful ya, menjalani apa yang sudah kita urus, dan juga POV sebagai seorang pengurus apa yang harus kita lakukan, dan POV sebagai seorang member apa yang harus kita lakukan, karena POV ini sangat penting untuk kita tetap apa namanya ikhlas dalam memberikan dan berbagi dan juga melayani gitu, karena kan mungkin untuk teman-teman pengurus ada rasa kayak aduh berat banget ya ternyata ngurusin member. Nah, kenapa yang aktif lo lagi gitu ya, 4L gitu. Terus kemudian tapi tadi ada satu penjelasan dari Uni Eci yang bisa kita highlight bahwa semuanya ini tuh adalah proses belajar, nggak hanya buat kita sebagai pengurus tetapi juga untuk member gitu. Luar biasa. Tadinya saya tuh mau pantun gitu ya, tapi karena sesi ini sangat menyayat-nyayat hati, kayaknya pantunnya simpen dulu ya teman-teman. Karena biasanya kalau penutup itu pantunnya agak celingi gitu ya. Nah, biar tidak merusak momen gitu ya, saya akan tutup kegiatan siang hari ini dengan eh, apa tadi udah ditutup dengan Alhamdulillah. Saya tutup aja langsung teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir gitu ya, sudah meramaikan sesi hari ini. Semoga setelah sesi hari ini kita lebih dalam berorganisasi bisa lebih menempatkan diri lagi, bisa lebih mindful, dan ingat kata Uni Ejik bahwa nikmatin aja semua prosesnya sebagai proses belajar. Nah, saya Alvina Musfira pamit undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kepleset gitu ya, sikap yang kurang pas ataupun bagaimanapun dalam menemani teman-teman selama 1 jam. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kuba Inspirasi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Meci, Kak Apin.